نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita, menyatukan kita, dan Allah himpun kita bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Babur Rahmah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk kita pahala di dalam aktivitas yang kita kerjakan dan kita amalkan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di atas jalan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk menjadi manusia yang berhak untuk meraih dan mendapatkan kebahagiaan. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan dan tercurah kepada segenap sahabat, kerabat dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Dan juga semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah di dalam meneladani tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga hari kiamat kala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kebaikan-kebaikan di dalam hidayah, dan di antara bentuk hidayah Allah Azza wa Jalla adalah keimanan yang Allah tabaraka wa ta'ala tanamkan di dalam hati seorang hamba. Dan jika sekiranya iman adalah merupakan kenikmatan yang besar, maka kita ingin bagaimana kita senantiasa merawat dan memelihara iman kita agar keimanan kita tidak menjadi iman yang usang. Kita tidak ingin bagaimana iman kita menjadi iman yang lusuh, menjadi iman yang kusut, menjadi iman yang penuh dengan debu dan rusak. Kita ingin memelihara bagaimana kita memiliki iman yang senantiasa bertahan untuk senantiasa tetap kokoh, kuat dan rapi.
Makanya tema kita pada pembahasan yang mulia ini adalah qiyad memelihara iman agar tidak usang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sadar saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman di mana fitnah tersebar di mana-mana. Fitnah syahwat, fitnah syubhat tersebar, bahkan menyentuh, menghinggapi, mendatangi setiap insan, setiap manusia yang mereka ingin bertakwa kepada Allah. Didatangi virus syubhat, datang kepada mereka virus syahwat, di mana fitnah-fitnah tersebut sangat mungkin untuk bisa melunturkan iman kita. Sangat mungkin dan besar kemungkinannya untuk bisa merusak, memperkeruh dan mengotori keadaan iman seorang manusia dan seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita perlu ketahui dan kita tekankan bahwa di antara akidah ahlu sunnati wal jamaah, mereka memahami bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan terkadang iman itu berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan bertambah dengan amal taat dan berkurang dengan maksiat. Ini keimanan ahlu sunnah wal jamaah. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah berkeyakinan iman bertambah dan berkurang. Ada pasang, ada surutnya, ada naik, ada turunnya, ada kuat dan ada lemahnya, ada bagus dan ada usangnya. Itu iman. Sebagaimana perlu kita sadari juga bahwa ketika iman itu naik dan turun, kita sadar bahwa kita ini manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang imannya senantiasa stabil sebagaimana mereka. Makhluk ciptaan Allah di kalangan malaikat yang mereka itu, kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka berbuat dan melakukan apapun yang mereka diperintahkan. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka para malaikat la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun wa la yastashirun. Mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak pernah menyombongkan diri dalam ibadahnya dan tidak pernah merasa bosan dalam beribadah. Adapun kita manusia, iman kita ada kalanya di atas tapi sering anjlok ke bawah. Ada kalanya iman kita itu sedang naik tapi terkadang down, turun seturun-turunnya. Ada kalanya kita sedang semangat tapi ada kalanya kita futur, malasnya minta ampun. Itu keadaan iman seseorang. Lihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq fas'alullah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, sesungguhnya keimanan ini benar-benar bisa menjadi usang di dalam hati-hati kalian, sebagaimana kalian merasakan pakaian seseorang itu juga akan usang. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbarui keimanan dalam hati kita. Minta sama Allah supaya Allah perbarui keimanan kita. Tapi di sini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman kita itu ada kalanya usang, ada kalanya turun, ada kalanya berada di level yang paling bawah. Sebagaimana terkadang baju kita yang kita sangat sayangi, kita beli dengan harta yang paling kita sukai, bahkan kita idam-idamkan sejak lama, tapi ternyata sering digunakan, dia akan lusuh, usang, bahkan tidak sedikit yang rusak.
Begitulah keimanan kita. Semakin banyak berinteraksi dengan dosa, semakin banyak berinteraksi dengan maksiat, semakin dekat dengan hal-hal yang Allah haramkan, menjadikan hati dan iman seseorang akan lusuh, akan usang. Bahkan ada kalanya dan tidak sedikit yang iman-iman mereka akan hancur dan lebur bersamaan dengan maksiat yang mendominasi dalam hati dan jiwa seseorang. Iman itu perlu dicharger, perlu dicas, ya. Iman perlu dicas, diperbaharui, bahkan perlu ditambah, bukan cuma dicas, bukan cuma diperbaharui, tapi perlu untuk ditambah keimanan kita itu. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, terus wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan manakala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, firman-firmannya, zadathum imana, iman mereka bertambah. Berarti kalau iman itu ada masa bertambah, berarti dia ada masa berkurang. Siapa yang bilang iman bertambah dan berkurang? Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ya kan, zadathum imana, iman mereka bertambah. Allah Azza wa Jalla juga berkata di dalam surat At-Taubah, di akhir-akhir surat At-Taubah ayat yang ke-124, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kata Allah Azza wa Jalla, dan apabila diturunkan kepada mereka suatu surat, di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Orang-orang munafik mereka bertanya, siapa di antara kalian yang dengan surat ini imannya bertambah? Pernyataan orang-orang munafik, walaupun dalam bentuk pertanyaan, mereka ingin menjelaskan bahwa apa? Oh, adanya di antara manusia-manusia itu yang imannya bisa bertambah dengan mereka mendengarkan apa? Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu kita sangat faham, dan harusnya memang kita selalu faham, dan kita harus betul-betul bisa memahami akan pentingnya pembahasan tentang qiyat memelihara iman agar iman tidak usang. Dalam arti lain, apa kiat-kiat yang membuat iman itu semakin bertambah? Setelah iman bertahan, senantiasa kita usahakan agar iman kita bertambah, karena kita tahu di sana ada pemangkas-pemangkas iman, di sana ada perusak-perusak iman, di sana ada pengambil iman yang menjadikan kadar keimanan kita terkadang drop ke bawah. Kita butuh penambahnya, kita butuh penjaganya. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mereka menerima mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum hudan wa atahum taqwahum, Allah akan menambah kepada mereka itu petunjuk yang lain, dan Allah akan memberikan kepada mereka itu balasan ketakwaan. Walladzina ihtadaw, orang-orang yang mereka menerima petunjuk. Siapapun di antara kita tentunya ingin mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala, karena kebaikan-kebaikan hidayah sangat banyak seperti yang kita sebutkan kemarin. Di antara manfaat hidayah itu apa? Hilang rasa kekhawatiran, takut. Ketika kita mendapatkan hidayah, di antara kebaikannya apa? Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Itu di antara poin-poin yang kemarin kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Semua kita ingin mendapatkan hidayah karena pentingnya, baiknya, dan banyaknya keutamaan
hidayah, maka kita butuh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan karena sebelum kita membahas tentang bagaimana kiat untuk memelihara iman, kita perlu mengetahui terdahulu kaidah penting terkait tentang iman yang berkurang dan yang bertambah. Telah kita singgung sebelumnya tadi bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dan bahkan bisa hilang karena apa? Kekufuran. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, lenyap dan hilang dengan kekufuran. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa iman yang terkait atau iman itu terkait dengan banyak hal. Iman ada kaitannya dengan ucapan, iman ada kaitannya dengan perbuatan, iman juga ada kaitannya dengan amalan hati. Lihat bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u minal iman. Rasulullah SAW mengatakan apa? Iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling puncak kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu bagian dari iman. Saya sampaikan tadi bahwa iman itu terkait dengan beberapa hal. Iman terkait dengan ucapan, iman terkait dengan perbuatan, iman juga ada kaitannya dengan amalan hati. Dalam hadis ini Nabi kita katakan apa? Yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini iman terkait dengan apa? Ucapan. Kemudian yang paling rendah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Terkait dengan apa? Perbuatan, anggota badan. Wal haya'u minal iman, rasa malu itu di mana? Hati seseorang. Di sini disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iman itu diibaratkan oleh Allah, iman diibaratkan oleh Allah dengan apa? Ada yang tahu? Allah mengibaratkan iman dengan apa? Nah ini lah segar hadiah, ayo. Iman diibaratkan dengan apa? Pohon kurma. Iman diibaratkan dengan pohon kurma. Kata Allah Azza wa Jal, alam tara kaifa daraballahu mathalan lilladzi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Terus kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan, perumpamaan tentang kalimat iman, tentang keimanan itu seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh menusuk bumi, wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpamakan keimanan itu ibarat pohon yang menjadi akarnya itu adalah rukun iman. Menjadi akarnya adalah rukun iman yang 6. Sementara cabangnya ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya dan buahnya, itu adalah cabang-cabang keimanan. Rukun imannya ada 6, akarnya yang ke bumi. Sementara ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Ini semua adalah cabang-cabang dari keimanan tersebut. Sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan tentang ayat tadi, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yang baik itu adalah kalimat iman. Sebagaimana iman itu ibarat pohon. Oleh karena itu berbicara tentang keimanan, berbicara tentang menambah keimanan, maka kita akan berbicara tentang bagaimana menambah cabang dari pohon tersebut. Bagaimana cara kita menambah dari dahan
dan cabang dari pohon tersebut. Dan di antara hal yang perlu kita pahami juga dari hadis di atas tadi bahwa ada juga yang namanya cabang-cabang keimanan, ya. Sebagaimana ada yang namanya cabang-cabang keimanan, pasti ada pula yang namanya cabang-cabang apa? Kekufuran. Karena iman lawan kata dari kufur. Kalau iman punya cabang, maka penghancur iman yang namanya kekufuran juga dia punya cabang. Lihat bagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW menyebutkan terhadap salah satu cabang keimanan, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah sabdakan dalam sebuah hadis. Nabi katakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Iman yang paling lemah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Makanya ketika seseorang berbicara tentang bagaimana menambah keimanan dan menjaga, memelihara agar keimanan kita tidak usang, kita tadi katakan bahwa kita akan berusaha tentang bagaimana pohon tadi senantiasa terus bertumbuh besar, bertambah dahannya, bertambah cabangnya, bertambah rantingnya, bertambah buahnya. Itu yang kita inginkan. Baik. Makanya apa saja kiat yang diperlukan untuk menjaga dan memelihara iman agar iman tidak usang, dan bahkan kalau bisa bagaimana kiat untuk menambah keimanan itu sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rabbuna tabaraka wa taala berusaha untuk terus menambah keimanan. Kualitas dan kuantitas iman adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Karena yang demikian itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keimananlah sumber kebahagiaan tersebut. Keimanan sumber kebahagiaan. Kemarin kita katakan orang yang mendapatkan hidayah akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Iya atau tidak? Allah katakan juga man 'amila shalihan min dzakarin wa untha, ya, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sumbernya apa? Sebabnya apa? Iman yang baik. Di dunia dapat kehidupan yang baik, di akhirat apa? Pahalanya Allah sempurnakan dan diberikan pahala yang terbaik oleh Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan dari amal mereka dengan pahala yang terbaik. Itu kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka memang di antara rahmat Allah kepada seorang hamba, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan sinyal kepada masing-masing diri kita, ketika iman kita sedang berkurang, Allah kasih sinyal, kita sadar. Itu semua sebenarnya adalah sebuah tanda kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Makanya kita katakan, kalau Anda sedang bermaksiat, kemudian tiba-tiba Anda punya rasa takut yang sangat luar biasa, tiba-tiba khawatir bagaimana kalau saya meninggal dengan sesaat, kemudian saya diadab dalam kubur dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Kekhawatiran yang seperti ini harusnya Anda jadikan sebagai sebab apa? Motivasi untuk beramal, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu adalah proses yang baik, sinyal yang baik yang Allah berikan kepada seorang hamba, sinyal bahwasanya Allah inginkan kita berubah. Dan begitulah iman. Ketika sudah ada dalam hati seseorang, iman akan membawa perubahan kepada dirinya. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi sinyal kepada seseorang hamba bahwasanya imannya sedang turun karena maksiat. Maka itu adalah sebuah nikmat. Sebaliknya ketika dia mungkin membaca Al-Quran, kemudian dia mendengar pengajian, atau bagaimana ketika dia itu berteman dengan orang-orang saleh, ada kalanya dia merasakan bahwasanya imannya itu bertambah.
maka Allah akan memberikan sinyal kebahagiaan pada diri seseorang ketika imannya bertambah, dan Allah akan memberikan sinyal kepada seseorang dengan kegalauan, kegelisahan manakala imannya sedang berkurang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu, atau perkataan salah seorang sahabat dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan apa? Inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa min, wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa au muntaqisun. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya radhiyallahu taala anhu, termasuk pemahaman seorang hamba terhadap agamanya adalah dia selalu menjaga apa? Imanah, keimanannya dari segala sesuatu yang bisa menguranginya. Dan termasuk di antara tanda pemahaman seorang hamba terhadap agamanya adalah hendaknya dia mengenali imannya itu amuzdadun huwa, apakah dia itu sesuatu yang sedang naik dan bertambah, au muntaqis, atau imannya sedang berkurang. Anda minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya yang benar itu benar sehingga aku bisa mengikutinya, tunjukkan kepada saya yang salah itu salah sehingga saya bisa menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta sama Allah, ya Allah, beritahukan kepada hambamu jika imanku sedang berkurang, dan bimbing hambamu ini untuk bisa menambahnya, memperbaikinya, mempertahankan setelah dia bertambah. Terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan iman kita telah usang baru kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Adapun di antara qiyat, trik dan cara memelihara iman agar iman tetap terjaga dan tidak usang, terpelihara dan tidak hancur dan luntur, yang pertama qiyatnya adalah apa? Mengenal serta mempelajari dan merenungkan nama-nama serta sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Merenungkan, memahami, merenungi nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menjadi sebab dan salah satu qiyat untuk mempertahankan iman kita agar iman kita tidak usang. Memang ini terlihat seperti sesuatu yang teramat berat, namun demikianlah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik maka kita perlu usaha yang berat tentunya. Untuk mencapai kepada prestasi yang terbaik maka butuh usaha yang ekstra, ya atau tidak? Untuk sampai kepada puncak keberhasilan kita harus menempuh setiap jalan-jalan, mau terjal, mau jurang, mau mendaki, mau jalannya penuh dengan duri, kita harus lalui semua itu demi sampai ke mana? Puncak. Ya atau enggak? Orang-orang yang hobinya mendaki, para pendaki-pendaki gunung, mungkin mereka akan paham bagaimana ujian mereka untuk sampai kepada puncak gunung tersebut. Terkadang angin kencang, hujan turun, panas terik matahari, terkadang jalanan yang licin, jalanan yang sempit, kanan kiri jurang. Belum lagi terkadang teman-teman yang terkadang tidak sekawan, adanya rintangan-rintangan yang dia dapatkan, hewan-hewan yang mengganggu dan seterusnya. Tapi itu mereka mau nggak mau harus lewati demi sampai ke mana? Puncak. Seorang hamba, seorang manusia untuk sampai kepada titik puncak keimanan yang terbaik, tentu dia akan melewati berbagai tahapan-tahapan, rintangan-rintangan yang akan menggoda keimanannya. Tapi di antara hal yang bisa menjadikan iman kita itu baik, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, kalau kita nggak kenal, ya, kalau kita nggak kenal dengan orang yang tahu masalah gunung tersebut, berani nggak kita ke atas? Gak akan berani. Kita tahu dulu bagaimana sejarah gunung itu, bagaimana keadaannya. Kita tanya kepada orang yang memang dia menunggu di sana. Kita berkenalan dulu dengan hal tersebut. Setelah kita tahu medannya, kita tahu bagaimana jalannya, sebagaimana kabar yang disampaikan, kita pahami baik-baik, kita yakini lanjut atau tidak. Ini untuk urusan dunia.
Sekarang kita jalan untuk menuju kepada keimanan yang sempurna. Tentu kita tak ingin tahu keimanan kepada siapa yang terbaik, kepada Allah. Maka kita kenali Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita pahami, kita renungkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Itu qiyat yang pertama untuk meraih pemeliharaan yang maksimal terhadap iman, agar keimanannya tidak luntur, tidak usang, tidak lusuh, atau bahkan supaya imannya tidak hancur dan lebur. Itu qiyat yang pertama, memahami, merenungi dan mengamalkan nama-nama serta sifat-sifat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita istirahat adzan terlebih dahulu. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. La wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ini yang pertama, tentu kita membaca bismillah sebelum makan. Kenapa? La tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilinsiraf. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang mereka itu berbuah kebaikan selama kehidupan mereka di dunia ini. Simak kajiannya sesaat lagi hanya di Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata
إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, setelah tadi poin yang pertama untuk menambah keimanan, itu adalah dengan memahami, mentadabburi nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang kedua itu adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran. Karena di awal tadi sudah kita sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Karena memang mendengar Al-Quran saja bisa menambah keimanan seseorang, maka tentu dengan mentadabburinya, memahami makna dan kandungannya, berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka itu menjadi sebab yang lebih besar lagi untuk menambah keimanan. Kalau membacanya saja menambahkan keimanan, bagaimana memahaminya? Bagaimana mentadabburinya? Bagaimana dengan mengamalkan kandungannya? Akan semakin besar peluang seseorang untuk bisa menambah keimanan. Ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Namun permasalahannya adalah kebanyakan dari kita membaca Al-Quran malas. Yang malas membaca Al-Quran lebih malas lagi mentadabburinya. Yang mentadabburinya lebih malas lagi untuk mengamalkannya. Maka seramat sedikit orang-orang yang mereka betul-betul membaca, mentadabburi dan mengamalkan. Antara yang membaca dengan yang tidak membaca Al-Quran, mana yang lebih banyak? Antara yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran, mana yang lebih banyak? Yang tidak membaca. Yang membaca Al-Quran antara yang paham dengan yang tidak paham, mana yang banyak? Yang tidak paham. Yang paham antara yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan, mana yang banyak? Yang tidak mengamalkan, ya. Yang mengamalkan, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas, mana yang lebih banyak? Allah. Semakin sedikit ternyata. Sangat sedikit orang-orang yang akan selamat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di antara golongan yang sedikit dan yang selamat tadi. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah katakan apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka merenung, memahami, coba menggali kandungan makna Al-Quran? Amala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka yang sudah terkunci mati karena kemaksiatan? Na'udzubillah. Ini disebutkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah yang pertama tadi apa? Memahami, mempelajari, merenungkan nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, membaca dan memahami, mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Memahami, melihat kepada tanda-tanda, memperhatikan kepada tanda-tanda kebesaran Allah, kepada kekuasaan Allah. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Pada diri kita aja dulu. Lihat diri kita banyak persendian. Ketika satu sendi bergerak, terkadang sendi yang lain anteng, padahal kita satu kesatuan. Lihat jari yang 5, masing-masing jari bisa bergerak sendiri tanpa yang lain ngikut. Lihat bagaimana. Lihat lidah yang kecil, satu benda kecil, dia bisa merespon berbagai macam rasa. Bahkan di waktu yang bersamaan bisa memutuskan, asinnya dapat, gurihnya pas, manisnya pun iya, pedesnya sesuai. Satu lidah kecil. Kata Allah apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam diri-diri, badan dan tubuh kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Kalau kita perhatikan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian,
Coba Anda makan apel besar-besar, keluarnya apa? Apel juga? Ampasnya. Ya kan? Kita makan daging, kita makan ini, lihat bagaimana proses pencernaan ini bisa beroperasi sedemikian rupa. Allah Azza wa Jal. Iya toh? Belum lagi kalau kita lihat bagaimana saraf dalam diri kita yang sangat kecil-kecil, begitu banyak kalau kita melihat bagaimana struktur tubuh kita, urat yang begitu banyak, ternyata masing-masing urat ada fungsi tersendiri. Satu saraf terjepit, apa yang terjadi? Saraf terjepit, apa yang terjadi? Lihat, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Wa fi anfusikum, pada diri kita aja kalau kita renungkan, belum lagi yang lain. Pada langit besar kecil, besar atau kecil? Kalau atap masjid besar kecil? Kecil. Atap masjid kalau nggak ada tiang bisa nggak di atas? Atap masjid ini kalau nggak ada tiangnya bisa nggak di atas? Langit yang besar kenapa bisa di atas tanpa tiang? Anda pernah melihat tiang langit? Pernah ketemu langit itu ada tiangnya? La Allah. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa ada tiang sebagaimana kalian lihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Ini adalah apa? Ciptaan Allah. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalam satu laut, di dalamnya berbagai macam warna-warni, bentuk ragam macam ikan. Ada yang warnanya merah, oranye, kuning, ada yang kuning hitam, ada yang putih hijau, ada yang hitam dengan lain sebagainya. Hadza khalqullah. Baik. Kita lihat bagaimana ubur-ubur terkadang kalau sudah sampai di daratan ternyata hanya seperti apa? Jelly. Ya kan? Tapi lihat ketika di dalam lautan dia hidup, bisa memberikan aliran listrik dan sebagainya. Lihat, khalqullah, ciptaan Allah Azza wa Jal. Bagaimana burung dengan jenisnya, masing-masing punya suara ciri khas. Tidakkah kita melihat kepada semua ini Bapak Ibu sekalian? Hadza khalqullah. Ini semuanya ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Kalau bisa perlihatkan kepada kami, kepada kita yang diciptakan selain Allah, ada atau enggak? Ada. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Kampar berapa orang? Berapa jiwa? Ada yang mirip-mirip? Ada tapi tidak pelek. Sekian banyak muka, tapi kenapa bisa berbeda-beda? Hadza khalqullah. Ini semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, kuasa Allah tabaraka wa taala. Makanya kata Allah apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang ke malam, semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tayyib. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana diangkat? Bagaimana bumi dihamparkan? Ya kan? Kita lihat bagaimana semua itu. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu yang ketiga. Melihat, memperhatikan kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang keempat, cara untuk menambah keimanan dan mempertahankan, memelihara agar keimanan tidak usang adalah dengan apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana para sahabat, mereka dulu mengajak sebagian yang lain apa? Ya, bersama dengan kita duduk dalam majlis nu'min sa'ah, kita menambah keimanan. Duduk sejenak menambah keimanan, duduk dalam majlis menambah keimanan. Belum lagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang saleh salihah, bertemu dengan mereka, ngobrol kita tentang agama, ada rasa nyaman, tentram, keimanan kita naik bertambah.
Begitulah majelis, begitulah kajian, begitulah di mana kita duduk dalam sebuah rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berkhalwat. Khalwat itu apa? Berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesering mungkin kita berdua-duaan dengan Allah, jangan ada orang ketiga antara kita dengan Allah. Jangan ada pengganggu antara kita dengan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Mungkin kita sering berkumpul dengan manusia, tapi kita harus punya waktu saat untuk kita betul-betul bisa berduaan dengan Allah, bermunajat, meminta, memohon, berkomunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui doanya, melalui permintaan terhadapnya. Di saat itu kita akan mendapatkan ketentraman dan keimanan kita akan bertambah. Yang keenam, sedikit kita ringkas, melatih diri untuk berkorban. Melatih diri untuk berkorban. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kepada seseorang itu kepada kebaikan yang sempurna sampai dia berani menginfakkan hal yang paling dia sukai. Apa yang dia suka itu yang dia infakkan. Bisa? Ada baju bau sekali bau pakai la ketek leo pakai bahan pun rancak ogo pun mahe. Ada wong nak nio wak baik. Susah mudah? Susah ya. Tapi memang ada kalanya harus kita bisa berkorban untuk bisa menambah keimanan ya. Karena memang kebaikan itu dengan hal yang seperti itu. Baik kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, sedikit saya ulang. Pertama tadi apa? Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang keempat, menuntut ilmu. Boleh menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, berkorban, melatih diri untuk berkorban, memaksakan diri untuk agar kita bisa berkorban, karena memang semua ini butuh dengan perjuangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kita bisa memelihara keimanan kita agar senantiasa dalam keadaan yang baik, kemudian tidak menjadi iman yang usang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala yang salah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kemaksiatan, sebagaimana saya juga berharap kepada seluruh jamaah untuk bisa memaafkan dan memaklumi setiap kesalahan-kesalahan yang ada. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.